program ketahanan pangan. Gitu. Bisa tersalurkan dengan betul-betul ke kelompok-kelompok yang betul-betul ada gitu. Ya. Seperti ada program-program dari desa gitu ya. Sangat terbantu. Ada program Big Farmer. Ya Big Farmer. Oh iya benar, ini penting nih Pak. Itu, Big Farmer. Ya. Sora Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari. Ketemu lagi di Sora Kertawangi. Saluran, olah rasa, dan karya Kertawangi. Bangun desa, bangun Indonesia. Hari ini kita kedatangan lagi tamu istimewa. Kenapa saya sampaikan istimewa? Karena tanpa peran beliau, apalah artinya sebuah pembangunan, apalah artinya sebuah kemajuan teknologi kalau pangannya kurang. Dan beliau juga di antara orang yang membesarkan desa Kertawangi. Banyak prestasinya, menjadi berbagai macam juara. Nah itu karena dukungan beliau, karena peran beliau. Bahkan ada program Big Farmer itu juga karena peran beliau. Dan peran beliau ini sangat penting bagi kemajuan negara. Kenapa? Karena ini adalah sebagai dasar ekonomi, dasar sosial ekonomi di suatu daerah. Kenapa? Karena dia adalah petani. Jadi peran petani itu sangat penting. Siapa dia? Yaitu Ketua Kelompok Tani Cipesing Maju, Bapak Abdurrahman. Selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harga naik, harga apa ya? Harga diri lah minimal. Ya walaupun harga sayurannya turun, yang penting harga diri. Karena mohon maaf Pak, menurut saya harga dirinya negara itu ya diukur dari petaninya. Ya. Kalau petaninya maju, berarti punya harga diri. Kenapa? Karena ketahanan pangan itu yang utama. Seperti tadi saya sampaikan, percuma teknologinya maju kalau masyarakatnya kelaparan. Betul nggak Pak? Ya. Nah, karena si Pak Abdurrahman ini orang yang sangat berpengaruh dan berkontribusi banyak di desa Kertawangi. Nah, agar lebih terkenal, pokoknya mending langsung kenalan saja. Nah, Pak, kenalan Pak, karena di luar sana ada sahabat-sahabat saya yang sedang menonton. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Abdurrahman, sebagai Ketua Kelompok Tani Cipesing Maju. Alhamdulillah dalam hal segala sesuatu dalam kemajuan di wilayah khususnya kelompok Cipesing Maju, tanpa direkomendasi dari kepala desa tidak mungkin bisa jalan. Alhamdulillah dari bawah dulu, terus dari desa, ya alhamdulillah sekarang udah terasa sedikit besarnya udah terasa oleh masyarakat. Salah satunya seperti sangat menunjang besar untuk petani-petani di kelompok Cipesing Maju. Salah satunya seperti jalan, air, itu bantuan. Tapi kan itu dari pusat, tapi tanpa direkomendasi dari desa tidak mungkin bisa turun. Gitu. Yang dalam hal itu, makanya saya sebagai ketua kelompok sangat bersyukur dengan adanya kepala desa Kertawangi yang selalu memberi support kepada kelompok tani, khususnya kelompok tani di Cipesing Maju di Dusun 4. Ya. Alhamdulillah dalam hal ini saya sekali lagi berterima kasih kepada Pak Kades Desa Kertawangi yang mana dia sudah merekomendasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Iya, kebijakan. Salah satunya yang barusan seperti ketahanan pangan masuk ke kelompok Cipesing Maju. Nah itu kan
negara majunya yang tadi udah disampaikan, negara majunya teknologi, apalagi yang lainnya tanpa ada ditunjang dengan ketahanan pangan dari petani, betul. Apalah artinya? Iya, bahkan kalau bahasa saya itu di kelompok tani, kalau di kebun bisa bangkrut negara itu, betul. Pak. Bisa bangkrut. Untuk itu tepuk tangan ya buat para petani ya. Iya. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi Pak Abdul Rahman ini salah satu ketua kelompok tani namanya Cipesing Maju, dan alhamdulillah nah ini di antara kelompok tani yang ada di Desa Ketawangi yang berkontribusi terhadap pembangunan di Desa Ketawangi, terutama pembangunan sumber daya manusia. Nah, kenapa? Karena Big Farmer itu lokusnya di situ ya Pak, di antaranya ya. Jadi pada saat ada kunjungan dari wisata, edukasi tentang pertanian, nah itu bekerja sama dengan kelompok tani Cipesing Maju. Nah, izin nih, wah, sudah berapa lama sih kelompok Cipesing Maju itu? Dari 2017, Pak. Berarti 2017 ya. Nah, sekarang ya hampir 7 tahun ya. Iya, 7 tahun. Mau 7 tahun. Berapa kelompok, Pak? Jumlahnya berapa anggota? Yang terdaftar di organisasi, di struktur ada 30 orang. 30 orang, awalnya itu biasalah, awalnya 10, tambah lagi gitu. Karena udah merasakan dengan adanya kelompok itu, kerjasamanya itu alhamdulillah terasa oleh beliau-beliau petani. Luar biasa, nih perlu dikasih tepuk tangan nih ya. Nah, kenapa? Karena biasanya di suatu organisasi atau kelompok atau komunitas awalnya 20 orang, jadi 10 orang, jadi 5 orang, ujung-ujungnya hilang. Ini luar biasa. Dari 10 orang sekarang kurang lebih sudah 30 orang. Ini membuktikan, ini menandakan bahwa organisasi yang diketuai oleh Pak Abdul Rahman ini maju dan berkembang. Izin, ada kendala nggak Pak dalam mengelola kelompok? Kan mohon maaf ya, semakin banyak anggota, semakin banyak orang, semakin banyak ide yang beda latar belakang, akhirnya kan pasti beda keinginan. Nah, ada kendala nggak untuk mengolah kurang lebih 30 anggota itu? Ada, Pak, pasti ada. Tapi di antaranya, untuk saya sebagai ketua kelompok itu bagus. Ada kendala. Kendala itu bisa memajukan, Pak, bisa memajukan dalam kelompok. Karena perbedaan bukan masalah ya. Bukan masalah kita perbedaan. bisa menyikapinya. Ya, justru itu adalah pembendaharaan masalah itu akhirnya menjadi sebuah pembendaharaan potensi. Iya. Ya. Seperti itu. Biasanya apa Pak yang masalahnya biasanya? Ya, kalau di namanya petani lah. Ya. Tapi kan sekarang udah mulai dari SDM-nya udah dibangun sedikit, jadi udah pada mengerti lah sedikit, tapi belum seluruhnya. Gitu. Tapi awalnya 10, sekarang 30, nah justru menurut saya itu sudah luar biasa. Nah, masalah secara umum Pak petani apa sih Pak sekarang? Kan sekarang nih bagus nih dengan pemerintahan yang baru. Nah kan program kemarin kan program 100 harinya itu kan bagaimana percepatan swasembada pangan dunia. Makanya kemarin saya juga ikut kegiatan yaitu penanaman jagung 1 juta hektar serentak. Nah kan berarti itu kan sebuah program pemerintah yang mendukung tentang pertanian. Nah ada kendala Pak di petani ini secara umum nggak? Atau merasa terbantu dengan adanya program swasembada pangan gitu? Ya, alhamdulillah Pak, dengan program yang sudah dikemukakan oleh pemerintah sekarang, mudah-mudahan itu betul-betul terrealisasi. Seperti pupuk subsidi. Itu kan udah disampaikan. Jadi tidak melalui toko, langsung ke Gapoktan, Gapoktan Desa, gabungan kelompok tani yang adanya di desa. Betul. Nah, itu menarik tuh. Ya, mudah-mudahan itu ya bisa terrealisasi ya. Ya, karena kan tahun-tahun kemarin kan yang menjadi masalah kan pupuk ya. Ya, pupuknya mahal. Mending mahal juga kalau gampang didapatkan. Ya, udah mahal, sulit didapatkan. Pas panen
lagi bagus, harganya murah. Mending kalau harganya murah gitu ya. Terus laku gitu ya. Ini kan akhirnya tidak laku bahkan. Nah berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, Bapak sebagai ketua kelompok nih, ada nggak harapan gitu kan kepada pemerintahan desa? Nanti kan bisa saja nanti Pak Kades itu Pak Yanto yang lagi nonton kan, untuk disampaikan lah harapannya kepada desa atau kepada pemerintah secara umum. Dengan adanya pemerintahan desa, jadi yang bukannya menjelekan yang udah bukan, sama bagus. Tapi kan Bapak juga di kelompok ini baru 7 tahun. Berarti yang masuk di pemerintahan sekarang itu Pak Yanto. Ya. Nah gitu. Jadi bukannya menjalankan, ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih maju dalam hal menangani, seperti kan ada program ketahanan pangan. Gitu. Bisa tersalurkan dengan betul-betul ke kelompok-kelompok yang betul-betul ada gitu. Ya. Bukannya gini kan, itu banyak palah yang namanya kelompok, ya, tapi orangnya nggak ada. Ada orangnya nggak ada. Ya, berarti pemerintahnya harus selektif ya. Iya, harus selektif. Jangan ini karena tim suksesnya kan bisa saja dikasih bantuan padahal kelompoknya tidak ada. Itu kan sayang, yang harusnya itu bisa bermanfaat, bisa menghasilkan, bisa menjadi PAD, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Setelah 3 hari dombanya misalkan hilang. Nggak ada. Wah, benar-benar jadi harus selektif nih ya. Baik, sahabat dimanapun berada ya, ini masih seru nih ya. Saya akan ngobrol lagi tentang potensi yang ada di wilayah kelompok tani Cipusing Maju. Nah, namun sebelumnya nih jangan sampai lupa subscribe dulu, Pak. Subscribe ya, yang belum subscribe ya. Oke, terima kasih dengan subscribe channel ini berarti mendukung program Suara Kertawangi. Dengan mendukung Suara Kertawangi berarti mendukung kemajuan negeri. Kenapa? Karena tagline Suara Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Izin Pak Ketua, ada nggak program unggulan di sana? Maksudnya program unggulan atau jenis tanaman yang diunggulkan ditanam di sana? Oh iya, di sana yang udah dari dulu itu Pak, yang diunggulkan itu bahkan sampai ekspor ke luar negeri, yaitu selada air. Oh, selada air ya. Oh, itu sudah lagi tren tuh selada air kan, yang ada kan. Saya pernah datang ke salah satu rumah makan. Ya. Nah, dikasih goreng jukut. Itu mantep banget, itu dari selada air ya. Selada air. Iya, selada air. Wah, selada air kan sekarang ada di mana-mana, Pak, di restoran, di Celele gitu kan. Oh, di situ. Oh, pernah ekspor juga? Ya, sekarang juga masih ekspor. Oh, masih ekspor. Luar biasa ya. Singapura. Berapa luas, Pak? Kalau nggak salah itu 20 hektar lah. Oh, di kelompok Bapak itu kurang lebih 20 hektar. Khusus selada air. Ekspor ke mana, Pak? Negara mana? Singapura. Singapura. Kenapa saya tadi sampaikan bahwa Bapak ini sangat berperan penting di Desa Kertawangi? Kenapa? Karena Kertawangi petaninya dengan bisa melakukan ekspor, berarti kan itu bisa menghasilkan devisa. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok tani Cipusing Maju. Ada pesan Pak untuk rekan-rekan di luar sana, karena kan program ini kan sebagai sarana aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, atau dari pemerintah kepada masyarakat, ataupun dari pemerintah ke pemerintah, atau dari masyarakat ke masyarakat. Yang tujuannya ini sebagai evaluasi buat kita dan sebagai referensi buat teman-teman di luar sana yang nonton untuk membangun wilayahnya. Boleh, Pak, pesan-pesannya, Pak? Jadi gini, pesannya untuk Bapak yaitu antara masyarakat khususnya yang gabung di kelompok Cipusing Maju dengan pemerintah itu harus balance. Tidak boleh mengandalkan dari pemerintah. Ya. Jadi harus balance, kita harus seimbang lah. Ya. Gitu. Mandiri ya. Iya, gitu. Jadi di dalam hal itu gak akan kemana itu, Pak. Seperti ada bantuan-bantuan itu yang tapi dilihat kegiatan yang ada di wilayah
pasti ke situ dikasih ya. Oh, siap. Jadi harus kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama itulah. Ya, dan jangan mengharapkan 100% dari pemerintah. Kenapa? Karena kalau seorang petani atau sekelompok tani maju dan berkembang karena ada bantuan dan anggaran yang besar dari pemerintah, maju dan berkembang menurut saya biasa. Tapi kalau petani, apakah kelompok ataupun individu maju dan berkembang tanpa bantuan dari pemerintah, menurut saya itu yang luar biasa. Ya, tapi bukan berarti pemerintah harus lupa dengan kelompok-kelompok yang semangat. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa pada saat kita bekerja sama, komunikasi yang baik, maka akan saling bersambut. Ya, jadi saling membantu. Jadi, nah ini pesan juga nih buat Pak Kades ya, tolong berikan bantuannya selektif. Jadi lihat kelompoknya ada atau tidak. Jangan sampai memberikan bantuan tapi anggotanya tidak ada. Alhamdulillah Pak, dalam hal ini seperti ada program-program dari desa gitu ya, sangat terbantu. Ada program Big Farmer. Ya Big Farmer. Oh iya benar, ini penting nih Pak. Itu Big Farmer. Iya. Tadi belum disangkut itu ya, sangat membantu juga itu dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Big Farmer. Terlibat anak-anak Karang Taruna juga di sana. Gitu, kan anggota kelompok. Iya, kelompok juga gitu ya. Merasa terbantulah dengan adanya Big Farmer. Dengan adanya Big Farmer, gimana petani? Apakah terbantu kesejahteraannya? Oh iya, jelas Pak. Waktu seperti kan ada kunjungan, ada kunjungan kalau harga lagi murah kan kita paket tuh ada kunjungan. Iya, betul. Terangkat harga. Kan kalau ada kunjungan harga tetap bisa naik ya. Bahkan bisa lebih. Iya, bisa lebih. Jauh itu. Kalau di pasar kan fluktuatifnya sangat cepat. Iya. Kalau karena ada kepuasan karena panen sendiri ya. Iya, panen sendiri juga. Bahkan harga juga udah di atas rata-rata dari pasar. Berarti di Big Farmer itu kan kita bisa panen sendiri ya. Nah, terus bisa ngolah sendiri, bisa mencangkul di situ ya. Nah, berarti nih untuk sahabat-sahabat di luar sana yang mau belajar mencangkul, belajar ngarit, nyabit rumput, nah ngasih makan sapi, mau merah susu, mau panen sayuran, mau ngolah sayuran, bisa datang ke Big Farmer. Baik ya, sahabat dimanapun berada, sahabat Suara Kertawangi dimanapun berada, mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat. Nah, silakan, mudah-mudahan program ini bisa menjadi referensi buat teman-teman di luar sana untuk membangun desanya. Saya Steve Ewon, salam lestari. Suara Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Hatur nuhun. Suara Kertawangi.